Di sebuah cekungan tandus di timur laut Ethiopia, terdapat tempat yang oleh banyak ilmuwan disebut sebagai salah satu wilayah terpanas di bumi. Ketika suhu mencapai sekitar 50 derajat Celcius, sebagian besar orang akan memilih mencari tempat berteduh. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Danakil Depression, panas yang membakar bukanlah alasan untuk berhenti bekerja. Setiap hari, mereka tetap berjalan ke tengah hamparan garam, mengayunkan alat sederhana di bawah terik matahari, dan mempertaruhkan tenaga demi menghidupi keluarga mereka. Lalu, apa yang membuat ribuan orang terus bertahan bekerja di tempat yang bagi banyak orang terasa mustahil untuk dihuni? Danakil Depression terletak di wilayah Afar, timur laut Ethiopia, tidak jauh dari perbatasan Eritrea dan Djibouti. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu bentang alam paling ekstrim di dunia karena berada sekitar 125 meter di bawah permukaan laut. Hamparan garam yang luas, tanah vulkanik, dan udara yang sangat panas menciptakan pemandangan yang hampir tidak menyerupai tempat tinggal manusia. Meski begitu, ribuan orang telah hidup dan bekerja di kawasan ini selama bergenerasi. Selain terkenal karena suhunya yang sangat tinggi, Danakil juga berada di atas pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu Lempeng Afrika, Lempeng Arab, dan Lempeng Somalia. Aktivitas geologi yang terus berlangsung membentuk lanskap yang sangat unik, mulai dari dataran garam yang membentang tanpa ujung, hingga mata air panas yang kaya akan mineral. Kondisi inilah yang membuat Danakil sering dijuluki sebagai salah satu wilayah dengan bentang alam paling asing di bumi. Bahkan kerap dijadikan lokasi penelitian untuk memahami bagaimana kehidupan dapat bertahan di lingkungan yang ekstrim. Namun, di balik lanskap yang tampak tandus tersebut, Danakil bukanlah wilayah yang benar-benar kosong. Setiap hari, masyarakat Afar datang untuk bekerja, memotong balok-balok garam, dan mengangkutnya melintasi gurun yang membakar. Selama ratusan tahun, hamparan garam inilah yang menjadi sumber kehidupan utama bagi mereka, sekaligus menghubungkan Danakil dengan jalur perdagangan yang telah ada sejak zaman kuno. Jauh sebelum kendaraan modern melintasi kawasan ini, hamparan garam Danakil telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Afar. Setiap pagi, para penambang berjalan menuju dataran garam dengan membawa kapak, pahat, dan alat-alat sederhana yang hampir tidak banyak berubah selama ratusan tahun. Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka mulai memotong lapisan garam yang telah terbentuk secara alami, lalu membentuknya menjadi balok-balok berukuran seragam agar mudah diangkut. Proses penambangan dilakukan sepenuhnya dengan tenaga manusia. Para pekerja terlebih dahulu memecahkan permukaan garam yang keras, kemudian mengangkat setiap balok secara perlahan sebelum merapikannya menggunakan alat tradisional. Satu persatu balok garam disusun hingga siap dibawa keluar dari dataran yang luas. Pekerjaan yang tampak sederhana ini sebenarnya membutuhkan tenaga, ketelitian, dan ketahanan fisik yang luar biasa, karena harus dilakukan selama berjam-jam di bawah suhu yang dapat mencapai sekitar 50 derajat Celcius. Selama berabad-abad, garam dari Danakil dikenal sebagai emas putih karena memiliki nilai yang sangat tinggi. Bahkan pada masa lalu, balok-balok garam ini pernah digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan di Afrika Timur, sebelum mata uang modern digunakan secara luas. Hingga kini, garam tetap menjadi komoditas penting yang menghidupi ribuan keluarga dan menjadi salah satu hasil bumi paling berharga dari kawasan Danakil. Namun, memotong garam hanyalah awal dari perjalanan panjang.
Setelah ribuan balok berhasil dipanen, semuanya masih harus dibawa keluar dari tengah gurun menuju kota-kota perdagangan yang letaknya sangat jauh. Disinilah salah satu tradisi paling ikonik di Danakil dimulai, ketika iring-iringan unta menjadi tulang punggung transportasi yang telah bertahan selama ratusan tahun. Bagi para penambang garam di Danakil, hari kerja dimulai sejak matahari belum bersinar terlalu terik. Mereka berusaha memanfaatkan udara pagi yang sedikit lebih sejuk sebelum suhu perlahan meningkat hingga mendekati 50 derajat Celcius. Namun, bahkan pada pagi hari, panas gurun sudah mulai terasa. Tanpa pepohonan, tanpa bangunan, dan hampir tanpa tempat berteduh, mereka harus bekerja di tengah hamparan garam yang memantulkan sinar matahari dari segala arah. Selama berjam-jam, para pekerja mengayunkan kapak dan pahat untuk memecahkan lapisan garam yang keras. Setiap balok kemudian diangkat dan disusun secara manual sebelum siap diangkut. Pekerjaan yang terus berulang ini menguras tenaga karena dilakukan di bawah panas yang ekstrem, sementara tubuh terus kehilangan cairan melalui keringat. Karena itu, mereka harus mengatur tenaga dan persediaan air dengan sangat cermat agar mampu menyelesaikan pekerjaan hingga akhir hari. Selain suhu udara yang tinggi, permukaan garam putih juga memperparah kondisi. Pantulan cahaya matahari dari hamparan garam membuat panas terasa semakin menyengat dan memaksa mata terus menerima silau yang sangat kuat. Debu garam yang berterbangan bersama angin gurun pun dapat mengiritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan apabila terus terpapar dalam waktu yang lama. Meski demikian, kondisi tersebut telah menjadi bagian dari rutinitas yang mereka hadapi setiap hari. Bagi masyarakat Afar, pekerjaan ini bukan sekadar mencari nafkah, tetapi telah menjadi warisan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah suhu yang mampu membuat banyak orang menyerah, mereka tetap bertahan menyelesaikan setiap balok garam, hingga tiba saatnya seluruh hasil tambang itu diangkut melintasi gurun oleh iring-iringan unta yang telah menjadi simbol kehidupan Danakil selama berabad-abad. Setelah ribuan balok garam selesai dipotong, pekerjaan para penambang belum berakhir. Balok-balok tersebut masih harus dibawa keluar dari tengah Danakil menuju kota-kota perdagangan yang berjarak puluhan kilometer. Hingga hari ini, sebagian besar pengangkutan masih mengandalkan karavan unta, sebuah tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad dan tetap bertahan meskipun dunia di sekitarnya terus berubah. Setiap unta mampu membawa sekitar 12 hingga 16 balok garam, dengan berat total yang dapat mencapai lebih dari 200 kg. Setelah muatan diikat dengan tali secara seimbang di kedua sisi tubuhnya, rombongan unta mulai berjalan perlahan melintasi gurun yang tandus. Mereka bergerak beriringan membentuk jalur panjang yang telah menjadi pemandangan khas Danakil sejak ratusan tahun lalu. Perjalanan menuju pusat perdagangan bukanlah perjalanan yang singkat. Karavan harus menempuh jarak sekitar 50 hingga 70 km, bergantung pada tujuan dan rute yang digunakan. Di bawah suhu yang dapat mencapai sekitar 50 derajat Celcius, baik manusia maupun unta harus menghadapi panas yang menyengat, minimnya sumber air, serta hamparan gurun yang seolah tidak memiliki ujung. Meskipun melelahkan, perjalanan ini menjadi mata rantai terpenting yang menghubungkan tambang garam dengan pasar-pasar di Ethiopia. Di Danakil, iring-iringan unta bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol kehidupan yang telah menggerakkan perekonomian kawasan ini selama ratusan tahun. Tanpa karavan tersebut, ribuan balok garam tidak akan pernah sampai ke tangan para pedagang
Namun, di balik jalur perdagangan kuno ini, Danakil masih menyimpan sisi lain yang jauh lebih ekstrem, yaitu lanskap vulkanik yang dipenuhi kawah aktif, mata air asam, dan fenomena alam yang membuat kawasan ini tampak seperti dunia lain. Selain dikenal sebagai kawasan tambang garam, Danakil juga merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas geologi paling aktif di dunia. Tepat di kawasan ini terdapat Gunung Ertaale, salah satu dari sedikit gunung api di bumi yang memiliki danau lava aktif dalam jangka waktu sangat panjang. Di sisi lain, terdapat kawasan Dalol, tempat mata air panas yang kaya akan belerang, garam, dan berbagai mineral menciptakan kolam-kolam berwarna kuning, hijau, jingga, hingga putih. Lanskapnya begitu unik, sehingga sering dibandingkan dengan permukaan planet lain. Keindahan tersebut sebenarnya menyimpan bahaya yang tidak terlihat. Banyak kolam di Dalol memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, serta mengandung gas-gas vulkanik yang dapat membahayakan manusia. Suhu tanah di beberapa titik juga jauh lebih panas dibandingkan udara di sekitarnya. Karena itulah, masyarakat setempat memahami bahwa tidak semua bagian Danakil aman untuk dilalui. Pengetahuan tentang Medan telah diwariskan selama bergenerasi dan menjadi bekal penting bagi mereka yang hidup maupun bekerja di kawasan ini. Keberadaan gunung api, dataran garam, dan aktivitas tektonik juga terus membentuk wajah Danakil dari waktu ke waktu. Kawasan ini berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Afrika, lempeng Arab, dan lempeng Somalia, yang perlahan bergerak saling menjauh. Proses geologi tersebut menjadikan Danakil sebagai salah satu laboratorium alam paling penting di dunia untuk mempelajari pembentukan kerak bumi dan kehidupan di lingkungan yang sangat ekstrim. Di tempat yang dipenuhi panas, garam, dan aktivitas vulkanik ini, masyarakat Afar telah belajar hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun. Namun, di balik ketangguhan mereka menghadapi salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi, masih tersimpan kisah tentang kehidupan sehari-hari yang sederhana, budaya yang kuat, dan kemampuan beradaptasi yang membuat mereka tetap bertahan hingga sekarang. Bagi suku Afar, Danakil bukan sekadar tempat untuk bekerja, melainkan tanah kelahiran yang telah mereka huni selama berabad-abad. Di tengah suhu yang dapat mencapai sekitar 50 derajat Celcius, mereka membangun kehidupan dengan cara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar masyarakat Afar hidup secara semi-nomaden, berpindah mengikuti kebutuhan ternak dan musim. Sementara sebagian lainnya menetap di desa-desa sederhana yang tersebar di sekitar kawasan gurun dan dataran garam. Selain menjadi penambang garam, banyak keluarga Afar juga menggembalakan unta, kambing, dan domba sebagai sumber penghidupan. Unta memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai hewan angkut dalam karavan garam, tetapi juga sebagai aset berharga yang melambangkan kekayaan dan menopang kehidupan sehari-hari. Kemampuan masyarakat Afar memelihara ternak di lingkungan yang sangat kering menjadi salah satu bentuk adaptasi luar biasa terhadap alam yang keras. Kehidupan di Danakil mengajarkan masyarakat Afar untuk memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia. Mereka mengetahui lokasi mata air yang dapat digunakan, memahami waktu terbaik untuk bekerja agar terhindar dari panas yang paling menyengat, serta mengenali jalur-jalur gurun yang aman untuk dilalui. Pengetahuan tersebut tidak dipelajari di sekolah, melainkan diwariskan melalui pengalaman hidup selama bergenerasi, menjadikannya bagian penting dari identitas masyarakat Afar. Meskipun dunia modern perlahan mulai menjangkau kawasan Danakil, banyak keluarga Afar masih mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Di tengah gurun yang tampak tandus dan tidak bersahabat, mereka membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk beradaptasi
seringkali jauh lebih kuat daripada kerasnya alam. Namun, di balik ketangguhan tersebut, pekerjaan sebagai penambang garam tetap menyisakan pertanyaan besar. Apakah penghasilan yang mereka peroleh benar-benar sebanding dengan risiko dan beratnya pekerjaan yang harus mereka jalani setiap hari? Di balik beratnya pekerjaan menambang garam, penghasilan yang diterima para pekerja ternyata tidak selalu sebesar yang dibayangkan. Bergantung pada jumlah balok garam yang berhasil dipotong, harga pasar, dan sistem pembagian dengan pedagang, seorang penambang garam tradisional umumnya memperoleh sekitar 150 hingga 300 bir Ethiopia per hari, atau setara sekitar 40.000 hingga 80.000 rupiah. Penghasilan tersebut dapat berubah mengikuti musim, permintaan pasar, dan hasil tambang yang diperoleh setiap harinya. Jika dibandingkan dengan tenaga yang harus dikeluarkan, pekerjaan ini tergolong sangat berat. Selama berjam-jam, mereka bekerja di bawah suhu yang dapat mencapai sekitar 50 derajat Celcius, memotong balok-balok garam secara manual, lalu mempersiapkannya untuk diangkut melintasi gurun. Risiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, hingga cedera fisik menjadi bagian dari kehidupan yang hampir mereka hadapi setiap hari. Namun bagi banyak keluarga Afar, pekerjaan ini tetap menjadi sumber penghasilan utama yang sulit digantikan oleh mata pencaharian lain di kawasan tersebut. Meski penghasilannya relatif terbatas, penambangan garam di Danakil telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Afar selama ratusan tahun. Kini, seiring berkembangnya infrastruktur dan meningkatnya perhatian dunia terhadap kawasan ini, muncul pertanyaan baru. Apakah tradisi yang telah bertahan begitu lama akan terus hidup, atau perlahan berubah mengikuti perkembangan zaman? Selama berabad-abad, kehidupan di Danakil nyaris tidak mengalami banyak perubahan. Penambangan garam masih dilakukan secara tradisional. Karavan unta tetap melintasi gurun, dan masyarakat Afar terus mempertahankan cara hidup yang diwariskan oleh leluhur mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini mulai menarik perhatian dunia, baik karena kekayaan geologinya maupun karena keunikan budaya masyarakat yang mampu bertahan di salah satu lingkungan paling ekstrem di bumi. Perlahan, akses menuju Danakil mulai berkembang, dan jumlah wisatawan serta peneliti yang datang pun terus meningkat. Perubahan tersebut membawa peluang sekaligus tantangan. Kehadiran infrastruktur yang lebih baik dapat membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas modern juga dikhawatirkan akan mengurangi peran penambangan garam tradisional dan mengubah ritme kehidupan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Tantangan terbesar bukan hanya mempertahankan mata pencaharian, tetapi juga menjaga agar identitas budaya masyarakat Afar tidak perlahan menghilang di tengah arus perubahan. Danakil kini berada di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Di satu sisi, kawasan ini tetap menjadi simbol ketangguhan manusia menghadapi panas ekstrem. Di sisi lain, modernisasi perlahan mulai mengubah wajah gurun yang selama ini dikenal karena karavan untanya, tambang garam tradisional, dan kehidupan masyarakat Afar. Apapun yang terjadi di masa depan, Danakil akan selalu dikenang sebagai salah satu tempat yang memperlihatkan betapa luar biasanya kemampuan manusia untuk bertahan hidup di lingkungan yang tampaknya mustahil dihuni. Di tengah hamparan garam, gurun yang membakar, dan suhu yang dapat mencapai sekitar 50 derajat Celcius, Danakil membuktikan bahwa kehidupan tetap mampu tumbuh di tempat yang bagi banyak orang terasa mustahil untuk dihuni. Setiap balok garam yang dipotong, setiap langkah karavan unta yang melintasi gurun,
dan setiap tetes keringat para penambang menjadi bukti bahwa ketangguhan manusia seringkali lahir dari lingkungan yang paling keras. Bagi masyarakat Afar, Danakil bukan sekadar salah satu tempat terpanas di bumi, melainkan rumah yang telah menghidupi mereka selama berabad-abad dan menjadi saksi bagaimana manusia mampu bertahan, beradaptasi, serta terus melanjutkan kehidupan di tengah alam yang begitu ekstrim.